Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Vindogura Hasibuan, nomor NPM 23082600026. Saya berasal dari mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi pada kesempatan kali ini saya izin akan membahas tentang kasus etik berdasarkan film John Q tahun 2002 dengan topik akses layanan kesehatan dan keadilan sosial sebagai bagian dari tugas Bioethics and Humanities pada saat saya akan mengikuti remedial. I know you do things your own way, Blood pressure is dropping fast. He's going into cardiac arrest. but I don't understand. Mike's heart is useless. He's going to need a transplant or he's going to die. What made Mike so sick? Transplant surgery is very expensive. We got insurance. There are no provisions in your policy for a procedure of this magnitude. All right, you want money? I'll get you your money. We've recently switched carriers. We only give assistance to patients without coverage. I'm sorry I can't help you. Have you tried Medicaid? No, you don't qualify. My son is dying. I'm broke. If I don't qualify, who the hell does? I've done everything I can do. I'm sorry. Please. They are releasing him. Now you need to do I'll something. take care of it. Hear me? Do something. The hospital's under new management now. Everybody does exactly what I say. Nobody will get hurt. Or hurt. I want my kid's name on the donors list. This is gonna end up bad for you, John. Police will do whatever is necessary to preserve the lives of these hostages. They're telling me I gotta take my son home and watch him die. If you could speak to John Q right now, what would you say to him? I'm there with you and you take care. 5:15 when something happens for me. Are you praying for her, baby? Yes, I'm praying, sweetheart. Baik, jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang film John Q tahun 2002 yang bercerita tentang John Archibald, seorang ayah yang putus asa ketika anaknya, si Michael, mengalami gagal jantung dan membutuhkan transplantasi. Karena keterbatasan asuransi dan biaya pengobatan yang sangat tinggi, pihak rumah sakit itu menolak untuk memasukkan anaknya ke dalam daftar transplantasi. Dalam kondisi terjepit, John-nya nanti melakukan tindakan yang kurang baik dan juga kurang berpikir, lebih berpikir sempit sih. Jadi John ini menyandera rumah sakit untuk memaksa sistem menyelamatkan anaknya karena dia sangat sayang sekali dengan anaknya. Jadi secara kasus ini pasti nanti akan mencerminkan dilema etik besar. Apakah pantas memaksa sistem kesehatan itu demi menyelamatkan satu nyawa? Jadi ini menjadi salah satu pertanyaan besar sebagai kita profesi medis, yang dimana apakah keadilan sosial itu sudah ditegakkan ketika orang yang kurang mampu atau bisa kita bilang miskin itu tidak mampu mengakses layanan kesehatan dasar. Jadi kita akan memasukkan ke pelajaran Bioethics and Humanities ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa prinsip bioetika yang relevan dalam kasus ini. Baik, di antara lain kita akan membahas tentang beneficence. Beneficence atau bisa kita sebut juga suatu tindakan yang dimana beneficence itu adalah suatu tindakan yang kebajikan. Kebajikan ini, tenaga medis itu berkewajiban untuk membantu pasien pastinya. Itu adalah arti dari beneficence. Terus juga tentang justice. Kita akan membahas tentang justice atau keadilan. Dalam bioetika, prinsip keadilan itu menuntut agar layanan kesehatan itu tersedia secara adil dan merata, tanpa diskriminasi terhadap status sosial atau ekonomi pasien. Dalam film si John Q, itu menghadapi ketidakadilan sistemik yang membuat akses kesehatan itu sangat mahal bagi masyarakat kelas bawah. Dan juga itu tadi yang kedua tentang justice. Kita masuk yang ketiga, autonomi atau otonomi. Dalam bahasa Indonesia otonomi ya. Jadi otonomi ini dalam pengertian tuh hak pasien dan keluarga itu untuk memilih perawatan. Jadi ada hak si pasien dan keluarga itu memilih perawatannya itu bagaimana gitu. Kita kalau sebagai dokter kita memberikan hak kepada pasien, ibu ini mau dirawat seperti apa gitu. Jadi kalau dalam film John Q,
kehilangan pilihan sebagai orang tua ketika sistem menutup aksesnya itu untuk mengambil keputusan medis itu terbaik bagi anaknya. Jadi otonomi pasien dan keluarganya itu menjadikan dia tuh terabaikan gitu oleh sistem birokrasi asuransi. Jadi kan sebetulnya dalam film itu kan sebetulnya juga permasalahan asuransi juga kan. Iya. Terus juga itu kita bahas tentang otonomi, kita lanjut ke non-maleficence yang keempat. Jadi ada 4 prinsip ya, tadi ada beneficence, kebajikan, terus kedua ada justice, keadilan, ketiga otonomi, dan yang terakhir ini keempat, non-maleficence, tidak membahayakan. Apakah sistem membahayakan dengan tidak bertindak? Nah, itu sebagai pertanyaan juga ya kan, karena secara non-maleficence itu kan kita itu kan sebagai profesi medis itu tidak mau merugikan si pasien kan. Jadi sebetulnya tindakan rumah sakit itu sebetulnya betul apa enggak gitu. Tindakan rumah sakit yang menolak, yang di dalam film John Q tadi itu, dia tindakan rumah sakit yang menolak transplantasi karena masalah biaya bisa dikritik secara etik sebagai bentuk pembiaran terhadap potensi kematian anak si Michael tadi itu. Jadi yang bertentangan dengan prinsip itu tidak merugikan pasien. Oke, baik. Mungkin itu pendapat. Terus kita akan membahas tentang ada beberapa menurut dari Beacom and Childress tahun 2013, sistem layanan kesehatan yang adil adalah sistem yang memberikan kesempatan sama tanpa diskriminasi. Namun, kita bahas lagi ya dalam film si John Q, dalam kasus si John Q, keputusan rumah sakit itu didasarkan pada status ekonomi pasien. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah kenapa keputusan rumah sakit itu harus berdasarkan status ekonomi pasien gitu loh. Itu yang dipermasalahkan. Kenapa rupanya kalau dia tuh kurang mampu gitu? Kenapa tidak ada keadilan dalam hal pemerataan layanan kesehatannya? Itu yang dipermasalahkan di sini. Jadi, studi Ollie Daniels tahun 2008 menekankan bahwa keadilan dalam kesehatan mencakup pemerataan akses terhadap teknologi medis yang menyelamatkan jiwa. Dalam film ini, meski si tindakannya si John ini melanggar hukum, ia mengungkap realitas bahwa sistem kesehatan itu seringkali menolak orang miskin secara struktural. Situasinya, kalau kita bisa lihat, serupa dapat ditemukan di berbagai negara, terutama Indonesia. Meski ada program BPJS Kesehatan, masalah rujukan, keterbatasan alat, dan birokrasi itu seringkali memperlambat tindakan medis. Kasus seperti John Q itu mengingatkan pentingnya reformasi sistem kesehatan agar bersifat pro keadilan sosial dan berbasis hak asasi. John Q juga mengajarkan kita satu hal, bahwa cinta orang tua itu bisa melampaui hukum, dan bahwa sistem kesehatan itu tidak boleh membiarkan satu nyawa pun terbuang karena status ekonomi. Mari kita renungkan, apakah kita sudah memiliki sistem yang adil bagi semua orang? We don't know. Tapi juga bisa kita lihat bahwa seperti yang dikatakan oleh Paul Farmer, seorang dokter dan pejuang hak kesehatan dunia, the idea that some lives matter less is the root of all that's wrong with the world. Mari sebagai tenaga kesehatan masa depan, kita itu terus berjuang menghadirkan sistem kesehatan yang adil, beretika, dan memanusiakan setiap pasien. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah ucap. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.